Hai, selamat untuk ibu dan ayah yang baru memiliki bayi. Yang baru jadi orang tua pasti bakal mengalaminya nih, begadang semalaman. Ya, karena saya juga mengalaminya, guys. Nah, di sini saya akan membahas teori tentang cara membuat bayi dan balita tidur nyenyak versi ibu muda. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe ya, guys. Untuk mendukung agar saya lebih banyak lagi mengupload video-video yang lebih bermanfaat lagi. Beri dukungan ya guys, dengan klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe. Klik ya guys, sekarang juga guys. Klik. Oke, gratis. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia yang pertama. Tempat tidur bayi harus nyaman. Bayi yang baru lahir akan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Oleh karena itu, penting untuk menjatuhkan pilihan kepada jenis tempat tidur bayi yang aman dan nyaman untuk si kecil. Terlebih, pada beberapa bulan awal, bayi menghabiskan waktu selama 20 jam untuk tidur. Wow, 20 jam guys. Untuk mengurangi resiko sindrom kematian bayi mendadak, para ahli kesehatan merekomendasikan agar bayi Anda tidur di ruangan yang sama dengan Anda selama 6 bulan pertama. Selain itu, Anda disarankan untuk cermat dan teliti dalam memilih tempat tidur untuk bayi. Selanjutnya, bersihkan tempat tidur bayi dari debu dan kotoran yang lain. Tidak mau kan si kecil terganggu tidurnya karena kasur atau bednya kotor? Kita bisa membersihkannya dengan sapu lidi. Caranya, kita kebas-kebaskan sapu lidi pada tempat tidur Anda. Sapu lidi ini ramah lingkungan dan mudah didapatkan di mana saja loh. Usahakan si kecil kita tidurkan di tempat yang bersih. Yang kedua, suasana kamar tidur harus senyaman mungkin. Kenyamanan dari suasana kamar tidur dipertaruhkan di sini, guys. Coba kita lihat kamar tidur si kecil. Apakah sudah cukup nyaman dan mampu memberikan si kecil waktu istirahat yang menenangkan? Bagaimana sih suasana kamar tidur yang nyaman untuk si kecil? Suasana tersebut yaitu suasana yang tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Meski mata bayi baru lahir hanya baru bisa mengenali cahaya terang, tapi kondisi ini kurang bagus diterapkan pada waktu si kecil akan tidur guys. Karena bisa-bisa si kecil tidak mau tidur dan merasa terganggu dengan cahaya tersebut. Karena bayi merasa silau guys. Jadi cahaya terlalu terang gak bagus ya guys. Meskipun anak bayi memiliki cara sendiri untuk tidur, ternyata kondisi gelap sangat tidak dianjurkan guys. Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, menggunakan cahaya redup atau remang-remang justru sangat bagus untuk si kecil. Karena pada malam hari tubuh memproduksi hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur. Hormon tersebut sangat sensitif dengan cahaya. Selanjutnya, ini penting guys, kamar harus harum. Tapi jika ingin menggunakan pengharum ruangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan nih guys, yaitu pewangi yang digunakan tidak boleh mengandung alkohol. Kita bisa menggunakan pewangi alami, yaitu dari bunga-bungaan seperti bunga berikut guys. Bisa dilihat sendiri ya guys, ada cengkeh, ada bunga apa aja yang baunya harum, ada lavender, macam-macam. Tergantung selera guys, enakan yang mana nih. Tapi jangan yang satu ini ya guys. Kalau bau yang ini serasa malam Jumat Kliwon. Selanjutnya ada bawang merah nih guys. Siapa yang tahu manfaat dari bawang merah? Kalau Anda hidup di tempat yang lembab, Anda perlu sekali nih bawang merah. Caranya, iris bawang merah kecil-kecil guys. Kalau nggak tipis-tipis, diiris kurang lebih 3 siung guys.
dari bawang merah ini bisa membuat ruangan yang lembab jadi tidak lembab guys. Apalagi bagi anak yang sedang flu atau pilek, ini sangat bagus guys buat si kecil. Hasil irisan tadi letakkan pada kamar guys, di mana si kecil tidur. Ketiga, jangan ada serangga atau nyamuk di dalam kamar si kecil. Tahukah Anda bahaya nyamuk untuk si kecil? Nyamuk dan serangga memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya di lingkungan kita karena kita hidup di daerah tropis. Oleh sebab itu, lindungi si kecil dari gigitan nyamuk. Kita bisa menggunakan ini, akan tetapi digunakan 15 menit sebelum bayi dan si kecil masuk ke dalam kamar untuk mencegah pernapasan bayi terganggu. Yang keempat, pastikan ibu dan ayah tidak salah memilih bantal bayi. Kenapa ini penting? Karena bantal bayi akan mempengaruhi tingkat kenyamanan tidur si kecil. Pastikan ibu dan ayah memilih bahan bantal yang nyaman untuk si kecil, yaitu bahan yang dingin. Karena ketika si kecil menggunakan bantal dengan bahan yang panas, itu akan memperparah kerontokan rambut si kecil. Jadi si kecil akan tambah botak nih. Selain itu, bantal akan mempengaruhi bentuk kepala si kecil loh. Jadi pastikan ibu dan ayah jangan sampai salah memilih bantal ya. Yang kelima, pastikan pampers tidak penuh. Bagi sebagian ibu muda mungkin tidak menyadari bahwa pampers mempengaruhi kenyamanan bayi pada saat tidur. Periksalah pampers ketika si kecil akan pergi tidur. Usahakan pampers diganti sebelum penuh. Kita bisa memeriksanya pada indikator pampers. Jika garis biru maka pampers penuh. Akan tetapi jika kuning, pampers masih kosong. Jika berwarna hijau maka sudah terisi tapi belum penuh. Keenam, pastikan baju yang dipakai nyaman. Jangan sampai salah kostum ketika bayi akan tidur. Kita bisa menyesuaikan baju dengan suhu atau cuaca pada saat itu. Pakailah pakaian hangat saat suhu dingin, dan pakailah pakaian pendek dan tipis saat suhu panas atau lebih tinggi. Perhatikan bahan bajunya juga ya, jangan sampai bahan kaku. Pakailah yang lembut dan nyaman untuk si kecil. Pastikan sudah jamnya si kecil tidur. Dan yang ketujuh, jangan sampai si kecil merasa terganggu dengan bunyi TV atau radio yang ada di kamar si kecil. Matikan TV dan radio yang ada di kamar. Jangan sampai si kecil malah nonton TV guys. Ketika si kecil diajak tidur malah bermain, nggak usah khawatir guys, biarkan saja. Biarkan si kecil melampiaskan hasratnya untuk bermain. Mungkin dia belum pengen tidur dan masih punya tenaga untuk bermain. Yang paling penting ketika si kecil ditidurkan ingin bermain, kita ada di dekatnya guys. Kita bisa mengawasi gerak-gerik dan tingkah laku si kecil. Jangan sampai malah kita biarkan sendirian atau kita tinggal, itu berbahaya. Jadi kita harus menunggunya sampai ada tanda-tanda dia mengantuk. Kedelapan, yaitu pastikan si kecil sudah minum susu atau sudah makan. Ini sangat penting. Kesembilan, dengarkan musik slow atau nyanyian lagu.
Berikut contoh lagu untuk si kecil yang diciptakan sendiri. Dengarkan ya guys. Bocah wadon eman-eman, maneman eman-eman. Bocah wadon eman-eman, maneman eman-eman. Bocah wadon eman-eman, maneman eman-eman. Bocah wadon eman-eman, yang sayang sayang sayang, anak cewek ayah sayang. Ketika bayi dinyanyikan belum bisa tidur juga, kita bisa mendengarkan si kecil dengan suara ngaji. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Atau musik klasik.